Spain has a beautiful places to visit. Madrid has a lot energy day and night. Dame ahí. Ketika Anda berpikir tentang negara-negara dengan ibu kota paling populer di seluruh dunia, saya yakin Madrid dan Spanyol akan menjadi salah satu tempat pertama yang terlintas di benak Anda. Ini adalah tempat di mana banyak orang di seluruh dunia ingin tinggal dan bermimpi untuk pergi ke sana, bahkan untuk waktu yang singkat. Karena alasan ini, orang Spanyol harus menganggap diri mereka beruntung telah dilahirkan di negara tersebut. Karena ini adalah negara Eropa, geografi dengan tingkat kemakmuran dan kualitas hidup yang tinggi, dengan akar sejarah dan budaya di hampir semua hal. Misalnya, apakah Anda seorang pencinta sepak bola? Real Madrid, salah satu dari 3 tim paling sukses secara internasional di dunia, berasal dari kota ini. Jadi, Madrid adalah kota yang tepat untuk menjadi penggemar. Atau apakah Anda adalah orang yang sangat memperhatikan cara berpakaian dan sangat tertarik dengan fashion? Raksasa pakaian seperti Zara dan Mango akan menemani Anda di ibu kota negara ini. Selain itu, arsitektur, orang-orang yang ramah, jalanan yang bersih, orang-orang yang sangat terawat, dan kehidupan yang penuh dengan peradaban adalah hal yang membuat Madrid dan Spanyol begitu istimewa, teman-teman. Untuk memulai dengan gambaran umum tentang ibu kota negara yang indah ini, Spanyol terletak di barat daya Eropa, dengan kata lain di semenanjung Iberia. Ibu kota mereka, Madrid, terletak di wilayah tengah pedalaman negara ini. Spanyol memiliki populasi sekitar 50 juta orang, sementara luas wilayah negara ini adalah 5 atau 6.000 km persegi. Sedemikian luasnya sehingga luas daratan negara ini melampaui negara-negara raksasa Eropa seperti Italia dan Jerman, sementara mereka memiliki luas daratan yang hampir sama dengan Prancis. Ibu kotanya, Madrid, memiliki luas 600 km persegi dan memiliki sekitar 3,5 juta penduduk. Jika Anda memasukkan kota-kota kecil yang dekat dengan Madrid, diperkirakan hampir 7 juta orang tinggal di Madrid. Inilah sebabnya mengapa Madrid lebih ramai daripada banyak ibu kota di Eropa. Tentu saja, populasi yang begitu besar membawa banyak karakteristik positif dan negatif. Sebagai contoh, meskipun kota ini dapat menawarkan begitu banyak aktivitas yang tidak akan membuat Anda bosan, kota ini juga merupakan tempat di mana pengemis dan tunawisma berlimpah di jalanan. Pada kuartal pertama tahun 2024 saja, populasi Madrid meningkat sebanyak 80.000 jiwa. Karena iklim di negara ini hangat dan sejuk dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Selain itu, pantai-pantainya yang indah menggugah selera mereka yang ingin memulai bisnis dan tinggal di negara ini. 3 kota paling populer bagi para pengembara asing di Spanyol adalah ibu kota Madrid, Barcelona, dan Valencia. Selain itu, ketiga kota ini merupakan urat nadi perekonomian Spanyol. Madrid khususnya adalah kota terpadat dan terproduktif di Uni Eropa setelah Berlin. Orang-orang bangun jam 7 pagi di ibu kota dan bersiap-siap untuk bekerja dan sekolah jam 8 pagi. Pada pukul 9 pagi, mereka mulai terlihat di jalanan. Pejalan kaki anjing adalah salah satunya. Ada banyak anjing dan penuntun anjing di kota ini. Mereka juga disebut dog walker dan pekerjaan ini sangat populer tidak hanya di Madrid, tapi juga di seluruh Eropa dan bahkan di Buenos Aires, ibu kota Argentina.
Jadi, jika Anda berpikir untuk tinggal di Madrid, Anda harus memiliki hubungan yang baik dengan hewan dan terbiasa melihat anjing. Jika Anda takut dengan anjing, jangan khawatir. Di Madrid dilarang membawa anjing berjalan-jalan di jalan raya tanpa tali pengikat. Di area Taman Hijau, Anda dapat mengajak anjing Anda berjalan-jalan tanpa tali hingga pukul 10 pagi. Setelah itu, Anda harus menjaga anjing Anda tetap diikat dengan tali. Karena jenis anjing yang berbeda dapat menyerang satu sama lain atau manusia. Tentu saja, ada orang-orang di kota ini yang tidak memiliki anjing. Di Madrid, beberapa dari mereka pergi jogging setiap pagi. Secara khusus, hampir setiap pagi, beberapa kelompok wanita memilih bukan gym untuk berolahraga, tetapi taman-taman Madrid yang menakjubkan dan jalan-jalan yang bersih. Madrid memiliki banyak taman yang penuh dengan ruang hijau. Di taman-taman ini, Anda dapat melihat berbagai macam orang setiap saat sepanjang hari. Beberapa dari mereka berolahraga di taman, sementara yang lain berlatih seni. Yang saya maksud dengan seni bukanlah sesuatu yang bisa Anda temukan di setiap negara. Ada banyak sekali kaum intelektual di kota ini. Sebagai contoh, pria ini adalah salah satunya. Dia mendirikan kiosnya di sudut taman yang ramai, mengenakan celemek dan melukis. Ada banyak pelukis seperti dia di sekitar sini, dan beberapa di antaranya telah membuat bisnis dengan melukis potret manusia, bukan alam. Sementara beberapa orang menuntun bayi mereka, pemandu kami dari Madrid berjalan seperti model. Atau ada juga yang menaiki perahu di sungai-sungai di taman dan menciptakan gambar-gambar artistik. Yang lainnya, tua dan muda, bermain musik di taman. Madrid adalah tempat yang tidak perlu dikunjungi saat musim panas atau cuaca panas agar taman-tamannya penuh. Kota ini memiliki sisi visual yang sangat kuat, sehingga bahkan di musim dingin pun orang suka memenuhi taman. Jika mereka memiliki waktu, mereka mencoba untuk menikmati ibu kota yang bersih dan indah ini daripada berdiam diri di rumah. Jika Anda bertanya di mana tepatnya tempat ini berada, dalam bahasa mereka disebut Parque del Retiro, yang berarti Taman Retiro. Ini adalah taman yang paling ramai dan pusat kota. Ada taman botani dan bahkan istana. Hampir semua jenis pertemuan sosial dan acara teman diadakan di taman ini di Madrid. Jadi jangan berpikir bahwa kita berbicara tentang taman biasa. Señoras, señores, vamos a comenzar el show. Antes de comenzar os voy a pedir un pequeño favor, y esto es algo por mi personal. Gorra, por fin, y bien cerquita, pisando esta línea, pisando la línea. Un poquito más para atrás. Eso, relaja los brazos, respira hondo. Y mantén los ojos completamente cerrados. Recuerda, da igual lo que pase, da igual lo que sientas, no los abras. Pisando la línea, por favor. Sigue respirando profundo, no abras tus ojos hasta que yo te lo diga. ¿Sentiste que te toqué? Sí. Bien.
Ahora, sin utilizar la voz, voy a seguir con las preguntas. Voy a seguir con las preguntas, pero antes de continuar con estas preguntas, te voy a pedir un pequeño favor. Quiero que en este mismo instante levantes un brazo. Sin utilizar la voz, solo utilizando tus dedos, quiero que me indiques cuántas veces has sentido el toque. Bien, ahora, con ese mismo dedo, quiero que me indiques, que me señales el punto exacto donde has sentido este toque. Lo estás haciendo muy, pero que muy bien. Hazlo. Siendo completamente sincera, ¿sí o no? ¿Has sentido que te haya tocado? Sí, pero me he acercado a ella. Solo estábamos tocando a esta muñeca. No creo. Sedemikian rupa sehingga burung-burung yang Anda lihat di balik sangkar di kebun binatang dapat bersentuhan dengan Anda di taman-taman kota ini tanpa ada penghalang di antara Anda. Karena baik hewan maupun manusia sudah terlatih, tidak ada yang terluka. Wanita ini telah jatuh cinta dengan seorang pria muda dan akan menikah. Saya harap mereka hidup bahagia dan sehat. Jadi, setelah kita berbicara banyak tentang Taman Retiro, mari kita fokus ke bagian kota yang berbeda. Sebagai contoh, ini adalah salah satu lokasi utama di pusat kota Madrid, jantung kota. Mereka menyebutnya Plaza de Oriente atau Alun-Alun Oriente. Ini adalah tempat yang sangat simbolis bagi Madrid. Seperti yang Anda ketahui, Spanyol hampir selalu diperintah oleh kerajaan sepanjang sejarah, dan jika kita berbicara tentang raja, kita harus berbicara tentang istana. Untuk alasan ini, ketika Anda berpikir tentang Spanyol dan Madrid, Anda harus memikirkan banyak istana dan alun-alun besar yang terhubung dengan istana. Istana-istana di Madrid dilambangkan oleh orang Spanyol dan dikunjungi oleh orang-orang dari seluruh dunia. Di sekitar istana terdapat gedung opera dan patung-patung yang memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sebagai contoh, pria berkuda ini melambangkan Felipe Dafoe. Kerajaan Spanyol mengalami masa keemasan pada masa pemerintahannya. Dia mengambil alih kerajaan pada awal tahun 1900-an dan selama masa pemerintahannya, kerajaan ini memiliki 3 miliar hektar lahan. Dengan kata lain, pada saat benua Amerika dijajah, Spanyol membangun dominasi yang besar, terutama di Amerika Selatan. Saat ini, ke negara manapun Anda pergi ke Amerika Selatan, hampir semua negara kecuali Brasil berbicara dalam bahasa Spanyol. Brasil berbicara bahasa Portugis. Karena Spanyol saat ini masih berbentuk monarki, Anda harus tahu bahwa masih ada keluarga kerajaan yang tinggal di Madrid saat ini, dan mereka memiliki istana. Meskipun kekuasaan kerajaan terbatas dan bersifat simbolis, mereka masih memiliki suara dalam pemerintahan Spanyol. Faktanya, Spanyol adalah negara demokrasi dan tidak ada rezim diktator. Orang-orang ini adalah anggota keluarga kerajaan Spanyol saat ini, dengan kata lain bangsawan. Meskipun ini adalah ibu kota negara Eropa yang glamor, Anda akan melihat lebih banyak pengemis dan tunawisma daripada yang Anda inginkan di Madrid. Terutama jumlah tunawisma yang cukup tinggi. Menurut survei nasional yang dilakukan 2 tahun lalu, antara 30.000 hingga 40.000 tunawisma diperkirakan berkeliaran di Spanyol. 85% dari para tunawisma ini adalah laki-laki. Anda dapat melihat mereka di bagian tersibuk di Madrid dan Spanyol. Lalu ada juga yang berasal dari komunitas Gypsy yang paling berbahaya, karena mereka dapat mengingini barang-barang dan dompet wisatawan. Negara Spanyol menawarkan tempat tinggal dan pengobatan bagi para tunawisma, namun banyak yang tidak ingin berada di bawah kontrol dan pengawasan, sehingga mereka berakhir di jalanan. Tentu saja dibandingkan dengan Barcelona, hampir semua statistik mengatakan bahwa Madrid lebih aman daripada Barcelona. Karena Barcelona memiliki lebih banyak komunitas Gypsy dan turis mungkin harus membawa tas mereka di dada, bukan di punggung. Beberapa orang juga menyebut Barcelona sebagai kota pencuri kecil. Yang saya maksud dengan pencuri kecil adalah pencopet. Jika Anda sedang berjalan-jalan di Barcelona dan membawa kamera, ponsel, atau dompet yang berharga, seseorang dapat merampasnya dalam hitungan detik dan melarikan diri sebelum Anda menyadarinya. Fakta bahwa Barcelona kurang aman dibandingkan Madrid tidak menjadikannya kota yang buruk.
Sebaliknya, Barcelona adalah kota yang lebih banyak dikunjungi turis dibandingkan Madrid dan rencana arsitekturnya dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Kota ini juga memiliki laut. Karena Madrid lebih berorientasi pada bisnis, pencopet sering memilih Barcelona, di mana turis lebih banyak sebagai korban mereka. Ada juga lebih banyak penerbangan dari Madrid ke seluruh dunia. Anda bahkan dapat menemukan penerbangan setiap jam menyeberangi lautan dari Madrid. Demikian pula, jaringan kereta api besar yang menghubungkan Anda ke bagian lain negara ini juga berpusat di Madrid. Sama sekali tidak ada kemungkinan bagi seseorang yang tinggal di Madrid untuk memiliki masalah transportasi dimanapun di Spanyol. Pemahaman wisata di Madrid lebih terfokus pada museum dan istana. Jika definisi liburan bagi Anda termasuk pantai dan juga arsitektur, Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu di Barcelona. Karena pengaruh wisata pantai, Barcelona menerima lebih banyak turis yang membuat kehidupan malam di sana semeriah Madrid. Sekali lagi, di Madrid Anda akan lebih banyak berinteraksi dengan orang Spanyol, tetapi Barcelona lebih kosmopolitan dan beragam. Karakteristik negatif lain dari Madrid dibandingkan dengan Barcelona adalah bahwa di musim panas, kota ini bisa sangat panas, tetapi di musim dingin, kota ini bisa sangat dingin. Jadi ada ketajaman yang besar dalam transisi antar musim dan perbedaan suhu yang besar. Jadi bisa dikatakan bahwa kelembapan di Madrid sangat rendah dan iklim di sana sangat kering. Karena alasan ini, Anda mungkin tidak menemukan gas alam di kota-kota pesisir seperti Valencia, tetapi di Madrid, ibu kota di bagian tengah negara ini, Anda harus memiliki sistem pemanas dan kebutuhan ini tidak dapat dihindari. Selain itu, karena Madrid sangat panas di musim panas, penduduk lokal Madrid tidak tinggal di kota dan pergi ke daerah pesisir Spanyol yang lembab atau negara lain yang lebih sejuk. Setelah membandingkan Madrid dan Barcelona, kita dapat mengatakan bahwa secara politis Madrid memiliki lebih banyak persatuan Spanyol. Masyarakat Madrid lebih dekat satu sama lain dan lebih bersatu secara politik. Tetapi ada juga faktor Katalan di Barcelona. Seperti yang Anda ketahui, kota ini sebenarnya dianggap sebagai ibu kota Catalonia. Namun secara resmi mereka adalah bagian dari Spanyol, jadi mereka tidak merdeka. Karena alasan inilah, Anda akan menemukan banyak orang yang memiliki pandangan politik yang berlawanan di Barcelona, termasuk orang-orang yang tidak menginginkan kemerdekaan. Di sana, beberapa orang membela Spanyol yang tak terpisahkan, sementara yang lain menginginkan kemerdekaan dan bahkan berbicara dalam bahasa Catalonia. Perbedaan bahasa juga menyebabkan perasaan separatis di antara orang-orang. Madrid dan Barcelona adalah dua tim yang sangat bertolak belakang, dan hal ini juga terlihat dalam sepak bola. Sebagai contoh, tim sepak bola Real Madrid dan Barcelona tidak memiliki cinta satu sama lain, dan pertandingan sepak bola mereka bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, namun lebih dari itu. Sebagai contoh, sangat jarang terjadi transfer pemain Barcelona ke Real Madrid. Tidak hanya para penggemar, tetapi juga para pemain dari kedua tim ini sangat setia kepada tim dan kota mereka. Di sisi lain, pendapatan bersih bulanan minimum di Madrid dan Spanyol bervariasi antara 1.100 dan 1.500 euro. Gaji di negara ini dihitung berdasarkan sistem kerja per jam. Sebagai contoh, upah minimum per jam di Madrid pada tahun 2024 adalah sekitar 9 euro. Ini berarti bahwa jika Anda bekerja selama 40 jam, 5 hari seminggu, Anda akan mendapatkan lebih dari 1.000 euro setelah pajak. Tentu saja, upah ini tidak cukup untuk hidup di kota metropolitan seperti Madrid, sehingga beberapa orang tertinggal dalam perjuangan untuk bertahan hidup dan akhirnya menjadi tunawisma di jalanan. Karena saat ini, sewa rumah bulanan di ibu kota Madrid terkonsentrasi antara 1.500 dan 3.000 euro. Ini berarti bahwa untuk tinggal di kota ini, Anda harus mampu membayar setidaknya 2.000 euro per bulan untuk apartemen dengan 2 kamar tidur dalam kondisi baik. Atau jika Anda ingin membeli rumah di Madrid, Anda harus memiliki anggaran setidaknya 300.000 euro untuk apartemen standar.
Saya juga harus mengatakan bahwa Spanyol memberikan izin tinggal tanpa batas dengan nama visa emas kepada orang asing yang membeli rumah senilai setidaknya 500.000 euro. Bahkan Anda juga dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan dan paspor setelah 5 tahun. Selain itu, mereka memastikan bahwa keluarga Anda juga mendapatkan keuntungan dari kesempatan ini. Dengan kata lain, dengan investasi sebesar 500.000 euro, Anda berkesempatan untuk tinggal di salah satu negara terindah di dunia seumur hidup. Tentu saja, Madrid dan Spanyol sebagian besar berbahasa Spanyol. Jika Anda ingin pindah ke negara ini, menguasai bahasa Inggris mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan semuanya di Madrid. Orang Spanyol sangat setia dengan bahasa mereka dan mungkin akan memaksa Anda untuk belajar bahasa Spanyol. Terutama di perusahaan besar dan pekerjaan resmi, Anda harus memahami apa yang ditulis dan diucapkan dalam bahasa Spanyol. Terutama jika Anda harus berinteraksi dengan orang yang lebih tua, mereka mungkin tidak fasih berbahasa Inggris. Faktanya, saya dapat dengan jujur mengatakan bahwa lebih dari separuh orang yang Anda temui di jalan tidak fasih berbahasa Inggris. Mereka mungkin akan menjawab semua yang Anda katakan dalam bahasa Spanyol. Jika Anda tidak memiliki bahasa Spanyol sama sekali dan tidak akan pernah bisa berbahasa Spanyol dengan baik, Anda tidak akan menemukan pekerjaan tetap dalam pekerjaan profesional di Madrid, dan Anda tidak akan mendapatkan banyak uang di negara ini. Tanpa menguasai bahasa lokal, Anda hanya akan mendapatkan pekerjaan musiman dan kebanyakan tidak terampil. Namun, jika Anda bisa berbahasa Spanyol, Anda tidak hanya akan mendapatkan pekerjaan, tetapi Anda juga akan beradaptasi dengan budaya Spanyol dan mendapatkan jaringan yang luas dari orang-orang lokal. Jadi, seindah apapun kota ini, akan sangat sulit untuk bisa bahagia di Madrid tanpa menguasai bahasa Spanyol. Tapi izinkan saya memberitahu Anda satu hal yang baik. Orang Spanyol tidak terlalu rasis dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Ya, mereka memiliki masalah mereka sendiri, tetapi mereka lebih toleran terhadap orang luar. Sebagai contoh, jika seseorang dari Timur Tengah, Afrika, atau Asia Selatan harus tinggal di Eropa, Spanyol mungkin merupakan negara Eropa yang paling sedikit menghadapi reaksi rasis, terutama negara-negara Eropa Utara yang sangat individualis dan dingin terhadap orang luar. Orang Spanyol memiliki karakter yang sangat santai. Karakteristik ini sering dibandingkan dengan negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina. Dalam masyarakat yang menyukai kenyamanan dan kesenangan ini, selalu ada suasana hiburan serta makan dan minum. Orang-orang terlalu peduli dengan hal-hal seperti memanggang, bergaul dengan teman hingga larut malam, melakukan kegiatan keluarga, dan seringkali kurang disiplin dalam bekerja. Sebagai contoh, dalam hal disiplin kerja dan produktivitas, mereka memiliki karakter yang sangat bertolak belakang dengan Jerman. Saya rasa ini ada hubungannya dengan lokasi geografis mereka. Bayangkan tinggal di Madrid di sebuah rumah dengan taman, jeruk, plum, apel, dan berbagai buah dapat tumbuh dari kebun Anda. Karena mereka juga memiliki iklim Mediterania, mereka telah mengadopsi kehidupan yang berorientasi pada kesenangan daripada berorientasi pada pekerjaan. Karena orang Jepang menyukai kenyamanan, mereka juga memiliki hati yang manis. Jadi jika mereka tidak puas dengan apapun, mereka akan segera mengatakannya dan menggunakan hak mereka untuk mengeluh. Orang-orang dari Madrid juga tidak terlalu menyukai konformitas. Hal ini karena hal tersebut seringkali berasal dari ambisi untuk menghasilkan banyak uang. Orang Spanyol juga tidak memiliki tujuan untuk menghasilkan banyak uang. Inilah mengapa Madrid adalah salah satu ibu kota di mana Anda dapat menghemat uang paling sedikit dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Di sisi lain, jika Anda membandingkan seseorang di Madrid dengan orang Jerman atau Jepang, Anda dapat memahami bahwa orang Spanyol memiliki dunia yang sangat berbeda. Misalnya, jika mereka tidak menyukai suatu hidangan, mereka dapat mengeluh tanpa ragu-ragu. Selain itu, orang-orang di Madrid tidak terlalu mengikuti agenda dunia. Orang-orang di sana menjalani hidup mereka dengan berpusat pada Spanyol dan Madrid. Mereka tidak terlalu tertarik dengan apa yang sedang terjadi di belahan dunia lain. Itulah mengapa Anda tidak akan melihat banyak demonstrasi atau protes tentang isu-isu dunia di Spanyol. Selain itu, orang-orang juga terlalu berisik. Misalnya, di kereta bawah tanah atau tempat umum lainnya, mereka bisa berbicara dengan sangat keras. Jika Anda pergi ke Madrid dan berniat untuk tinggal di sana, Anda harus terbiasa dengan kebisingan kota yang berpenduduk lebih dari 4 juta orang ini.
Orang-orang ini juga merupakan penganut Katolik yang taat, dan ketika Anda makan di restoran manapun, Anda bisa melihat orang-orang yang duduk di meja seberang mengucapkan misa sebelum mulai makan. Atau, jika Anda bukan penganut agama tertentu dan tinggal di Madrid, Anda akan sering menjumpai perayaan-perayaan Katolik. Selain itu, ikatan keluarga sangat erat di negara ini. Keluarga-keluarga banyak melakukan piknik keluarga dan acara keluarga di taman atau di rumah. Jika Anda ingin hidup menyendiri jauh dari keluarga, gaya hidup orang-orang di Madrid mungkin tidak cocok untuk Anda. Kebanyakan orang di Madrid memiliki mentalitas pegawai negeri dan menyukai kehidupan keluarga tradisional. Selain itu, Spanyol dan Madrid memiliki salah satu kondisi kehidupan yang paling ringan di antara negara-negara Eropa. Misalnya, di Portugal, yang berada tepat di sebelahnya, gaji lebih rendah tetapi harga sewa lebih mahal. Sekali lagi, biaya hidup di negara ini jauh lebih murah daripada negara-negara seperti Norwegia, Swedia, dan Swiss. Mungkin mereka berkompromi pada kualitas dalam hal makanan dan minuman dibandingkan dengan negara-negara Eropa Utara. Sebagai contoh, budaya minum kopi mereka tidak terlalu tinggi. Saat berjalan-jalan di sekitar Madrid, Anda bisa melihat banyak orang meminum kopi bubuk sintetis dan gula yang dijual dengan harga kurang dari €1. Mereka mungkin tidak ingin membayar lebih untuk biji kopi asli, atau mereka mungkin tidak ingin menghabiskan terlalu banyak uang untuk membeli kopi. Di sisi lain, kelemahan lain dari Spanyol dan Madrid dibandingkan dengan negara Eropa lainnya adalah semakin luas wilayah negara ini. Semakin banyak bensin yang akan Anda keluarkan untuk tinggal di ibu kota negara ini. Kota ini tersebar di area yang sangat luas dan bahkan jika Anda menggunakan transportasi umum, Anda akan menghabiskan banyak waktu untuk berkeliling Madrid. Selain itu, karena kota ini sangat besar, Anda akan sering mengalami masalah parkir. Faktanya, Madrid sangat peduli dengan emisi dan lingkungan yang bersih, sehingga Anda tidak dapat memarkir mobil bertenaga bensin dimanapun Anda inginkan. Kendaraan listrik diperbolehkan parkir di area pusat kota, tetapi tidak semua tempat parkir menerima kendaraan berbahan bakar bensin. Kendaraan yang paling sering digunakan dan moda transportasi tersibuk di ibu kota tentu saja adalah kereta bawah tanah dan kereta api. Taksi umumnya lebih disukai untuk pekerjaan yang mendesak dan ada juga sistem kompetitif seperti Uber di negara ini. Selain itu, orang juga dapat memilih untuk menggunakan minibus untuk jarak dekat. Karena padatnya lalu lintas di Madrid, banyak terowongan yang dibangun di bawah tanah untuk mengurangi waktu yang dihabiskan dalam kemacetan. Selain itu, terowongan-terowongan ini merupakan keajaiban teknik yang lebih canggih daripada yang Anda pikirkan. Sebagai contoh, ada tempat parkir bawah tanah di apartemen tempat orang-orang tinggal, dan tempat parkir ini terbuka langsung ke lalu lintas melalui terowongan. Jadi, ketika Anda meninggalkan rumah dan masuk ke mobil Anda dari tempat parkir, Anda bisa langsung menuju ke tempat yang ingin Anda tuju dengan terowongan. Anda juga akan melihat banyak orang tua di Madrid. Yang saya maksud dengan tua biasanya orang yang berusia di atas 55 tahun. Tetapi jika Anda mengamati orang-orang ini secara detail, Anda juga dapat melihat bahwa mereka terlihat sehat meskipun sudah tua. Karena orang-orang di sana sangat berhati-hati dengan apa yang mereka makan dan minum. Sebagai contoh, di Madrid, ibu kota Spanyol, ada pasar lokal bernama Anton Martin. Orang-orang sering membeli produk segar dari pasar lokal ini daripada membeli makanan siap saji dan makanan olahan dari supermarket. Ketika Anda pergi ke Anton Martin, Anda dapat menemukan hampir semua makanan yang Anda cari. Keju, sayuran, minuman, daging, dan masih banyak lagi. Produknya segar dan harganya bersaing dengan supermarket. Jadi, Anda akan selalu menemukan pasar Anton Martin ramai baik di musim panas maupun musim dingin. Pasar ini telah menjadi sangat terkenal sehingga tidak hanya menjadi pasar lokal, tetapi juga menjadi bazar turis. Mungkin kekurangan terbesar Madrid adalah tidak memiliki laut atau pantai. Inilah alasan mengapa orang asing bermimpi untuk tinggal di Madrid, tetapi penduduk setempat mungkin ingin menghindari keramaian. Untuk alasan ini, mereka bisa pergi ke Valencia, atau mereka yang ingin tinggal di kota resor murni dapat pergi ke Marbella yang dikenal sebagai kota resor terbaik di Spanyol. Madrid merupakan kota bagi mereka yang ingin membangun karir, bekerja di perusahaan, atau pindah ke sana untuk belajar.
Di Madrid sendiri misalnya, terdapat 17 universitas dan ini menjadi alasan bagi ratusan ribu mahasiswa untuk pindah ke Madrid. Ada legenda yang mengatakan bahwa Madrid dinamai oleh bangsa Arab. Menurut legenda, bangsa Arab pernah menemukan bahwa ada banyak air di tanah ini dan mengamati bahwa air keluar dari setiap bagian kota. Setelah itu, mereka menyebutnya mata air dengan kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Seiring berjalannya waktu, kelompok kata ini mengalami sedikit perubahan di Spanyol dan mengambil nama Madrid. Itulah mengapa orang-orang di Madrid minum dari air mancur di jalanan dan hampir tidak pernah membayar untuk air ketika mereka sedang berjalan-jalan. Ada air mancur di banyak bagian kota. Orang-orang membawa botol air yang dapat digunakan kembali, dan ketika botol tersebut habis, mereka mengisinya kembali dengan air dari air mancur. Menurut mereka, air di Madrid sangat bersih dan sehat. Jika Anda mengatakan hal-hal negatif tentang air Madrid, Anda bisa dikritik habis-habisan oleh penduduk lokal di Madrid. Di kota-kota wisata di Eropa, Anda juga bisa melihat jalanan yang sedang dicuci. Hal ini juga terjadi di Madrid. Sebagian besar tempat wisata di kota ini dicuci setiap malam dengan air sabun. Ketika Anda pergi ke Madrid, Anda sering merasa bahwa tempat-tempat wisata berbau harum dan ini ada hubungannya dengan pencucian. Tetapi mereka hanya melakukan ini di tempat-tempat wisata. Misalnya, jalan yang terpencil dan bukan tempat wisata di kota tidak dicuci dengan air sabun di malam hari. Faktanya, budaya mencuci jalanan dengan air sabun sudah ada sejak abad pertengahan. Di masa lalu, ketika tidak ada sistem pembuangan limbah dan tidak semua rumah memiliki toilet, orang-orang di seluruh dunia biasa buang air besar di jalanan. Karena orang-orang biasa buang air besar di jalanan, kota menjadi bau dan bakteri yang terakumulasi di kota akan menyebabkan penyakit dan wabah. Untuk mencegah hal ini, jalanan dicuci dengan air sabun dan dibersihkan dari kotoran manusia. Saat ini, kota-kota seperti Madrid memiliki sistem pembuangan limbah yang canggih dan peradaban yang maju. Namun, masih ada budaya mencuci kota untuk menjaga kebersihan jalanan. Sekian dulu tentang Spanyol dan Madrid. Selamat tinggal dan sampai jumpa di video berikutnya.